semuanya, selamat datang di channel Gerbang Malam. Semoga semua yang nonton dalam keadaan baik-baik aja ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1992, film horor berjudul Candyman muncul di bioskop. Film ini langsung jadi legenda urban, karena tokoh utamanya bukan hantu biasa. Candyman adalah sosok pembunuh gaib yang muncul dari balik cermin kamar mandi kalau kamu berani menyebut namanya 5 kali berturut-turut. Candyman, 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 Candyman. Dia muncul pelan-pelan, bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari balik cermin. Dan saat dia datang, yang kamu tahu hanya rasa sakit dan darah. Tapi tunggu dulu, cerita Candyman ternyata bukan fiksi sepenuhnya. Karena ada kasus nyata, seorang wanita bernama Ruthie Mae McCoy yang dibunuh di kamar mandinya sendiri oleh seseorang yang bukan masuk lewat pintu, tapi lewat lemari obat. Film Candyman memang dibuat bertahun-tahun setelah kasus Ruthie. Tapi banyak yang percaya, film ini terinspirasi langsung oleh kasus mengerikan yang dialami oleh Ruthie. Bedanya, di film pembunuhnya adalah hantu dari cermin. Tapi di kenyataan, pembunuhnya adalah manusia. Dan dia datang dari balik dinding. Tepatnya, dari lemari obat. Tahun 1987, Ruthie Mae McCoy adalah seorang wanita yang berusia 52 tahun. Ia hidup sendirian di Chicago di apartemen milik pemerintah yang terkenal sebagai kawasan kumuh dan penuh dengan kejahatan. Nama tempatnya Abla Homes, deretan gedung bertingkat yang dulunya dibangun untuk menampung masyarakat miskin. Tapi perlahan, tempat itu berubah menjadi sarang kriminal. Ruthie sendiri hidup dalam kesendirian, dan dia punya riwayat gangguan mental. Tapi dia bukan orang jahat, dia hanya takut dan selalu waspada. Yang paling buruk dari apartemen itu adalah struktur bangunannya. Dindingnya tipis, dan kamar mandi tiap unit saling berhadapan dan terhubung lewat lemari obat. Ya, lemari obat di kamar mandi menempel pada dinding dan bisa dibuka dari dua sisi. Itu artinya, kalau ada seseorang di kamar sebelah, dia bisa membuka lemari obat dan langsung masuk ke kamar mandi kamu lewat celah dinding lemari obat. Ruthie mulai mendengar suara-suara aneh dari kamar mandi. Suara gesekan besi, benda ditarik, dan suara bisikan. Dia bilang lemari obatnya bergoyang sendiri. Kadang dia merasa ada yang berdiri di balik dinding dan mengintip lewat lemari obat. Bayangkan kalau kamu lagi mandi, terus ada yang ngintip. Ruthie merasa terancam, dia takut, dan dia coba cerita ke tetangga. Tapi karena riwayat mentalnya, semua orang mengabaikan dia. Hingga malam itu, tanggal 22 April 1987, Ruthie nelfon 911. "Tolong, ada orang yang masuk rumah saya, lewat dinding, lewat lemari obat." Operator kebingungan, lewat dinding, lewat lemari obat. Mereka pikir Ruthie berhalusinasi, lalu telepon terputus. Polisi datang ke apartemen Ruthie. Mereka ketuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Mereka nggak coba buat paksa masuk. Mereka pergi begitu aja. Tapi Ruthie sudah meninggal di dalam. Dia ditembak sebanyak 4 kali dan tergeletak sendirian di lantai kamar mandinya sambil memandang lemari obat itu. 3 hari kemudian, bau busuk menyebar dari apartemen Ruthie. Tetangga mencoba untuk melapor kembali ke polisi. Baru polisi datang dan mencoba paksa masuk. Dan mereka menemukan jasad Ruthie sudah membusuk. Penyelidikan menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata lemari obat di kamar mandi sudah dibuka dari belakang. Ada lubang besar di dinding tempat si pembunuh masuk dari apartemen kosong di sebelah. Ruthie benar, ternyata ada orang yang mencoba masuk dari lemari obat. Tapi dia meninggal karena gak ada yang percaya. Candyman mungkin hanya cerita film, tapi Ruthie mati sungguhan. Bukan karena hantu, tapi karena ketidakpedulian dan si pembunuh yang masuk lewat lemari obat. Sekian cerita hari ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Bye!